Berhasil melarikan diri dari neraka di Cina, pria ini bocorkan tindakan keji yang dilakukan Cina pada umat Muslim. Organ saya nyaris diambil. Seorang Muslim Uighur menceritakan kisahnya ketika dia disiksa dengan kejam di dalam kamp konsentrasi Cina. Dia telah mengeluarkan peringatan keras tentang masa depan rezim brutal. Warga negara Kazakhstan, Omir Bekali 44 tahun adalah salah satu dari sedikit orang yang melarikan diri dari kamp di wilayah Xinjiang, Cina seperti diwartakan Daily Mirror. Sekitar 1 juta Muslim dari latar belakang Kazakh dan Uighur diperkirakan dikurung di kamp tersebut. Partai Komunis Cina bersikeras menyebut kamp konsentrasi itu sebagai kamp pendidikan ulang. Omir menuduh otoritas Cina melakukan pembersihan etnis. Di kamp konsentrasi tersebut, Omir mengklaim mendapatkan perlakuan kejam, mulai dari tangannya dipukul dengan palu hingga punggungnya dicambuk dengan cambuk besi. Oleh karena itu, Omir menyerukan kepada Barat untuk segera mengambil tindakan atas penahanan Muslim Uighur dan Kazakh. Kepada Mirror Online, Omir mengatakan mereka melakukan genosida sekarang, tetapi ketika mereka cukup kuat, semua manusia akan menderita oleh rezim brutal mereka. Ini akan segera terjadi jika dunia tidak melawan hal ini. Tidak hari ini, tapi tidak ada yang tahu apakah mereka cukup kuat besok. Omir yang merupakan 3/4 orang Uighur biasa bepergian secara teratur antara Kazakhstan dan Cina untuk urusan perusahaan pariwisata yang dia kelola. Saat dia mengunjungi ibunya di Turpan, Xinjiang, saat itu 5 petugas polisi tiba-tiba datang dan memasukkannya ke dalam mobil. Niat sebenarnya, Omir hanya mengundang orang-orang Cina untuk berkunjung atau berwisata ke Kazakhstan dan membantu mereka mengurus dokumen visa. Tapi oleh para petugas itu, Omir dituduh melakukan hasutan terorisme. Omir dibawa ke kantor polisi dan dikurung selama 8 hari. Kemudian tangannya diikat dan kepalanya ditutup dengan tudung hitam. Karena tidak bisa melihat atau bergerak dengan leluasa, seorang dokter dibawa untuk mengambil darahnya dan memeriksa organnya. Itu merupakan sebuah prosedur yang sekarang diyakini Omir dilakukan untuk memeriksa apakah dia adalah kandidat yang cocok untuk pengambilan organ. Kemudian penyiksaan dimulai. Omir diikat di kursi yang disebut kursi harimau, tubuhnya dikencangkan dengan kayu, tangannya dipukul dengan palu dan tubuhnya dicambuk di bagian depan dan belakang. Pada satu titik, tali diikat ke tangan dan kaki Omir dan dia diangkat ke udara sehingga perutnya bisa dipukul dari bawah dengan metode yang disebut orang terbang. Omir dipenjara selama 7 bulan 10 hari. 3 bulan pertama kakinya dibelenggu sampai tidak bisa bergerak. Saat itu Omir ketakutan dan hampir kehilangan harapan untuk sementara. Omir hanya disiksa di bagian kakinya tetapi tidak di organ dalamnya karena petugas membiarkannya utuh. Omir mengklaim bahwa penyiksaan itu dilakukan agar dia mengaku sebagai bagian dari organisasi teroris. Partai Komunis Cina telah lama menegaskan bahwa kebijakan pendidikan ulangnya didirikan untuk membasmi militerisme Uighur yang diklaim tersebar luas di barat laut negara itu, di mana separatis secara historis berjuang untuk kebebasan. Benar-benar bohong bahwa mereka mendidik ulang orang, lanjut Omir. Yang ada hanya penyiksaan dan pemerkosaan dan pelecehan fisik dan mental. Tidak ada yang bisa diajarkan. Saya mengalami berkali-kali jumlah massal tahanan dipindahkan ke satu tempat. Ex-polisi Cina ungkap penyiksaan tahanan Muslim Uighur. Seorang mantan detektif Cina yang meminta identitasnya dirahasiakan membeberkan penyiksaan yang dialami tahanan Muslim Uighur di Xinjiang. Jiang, nama julukannya, menceritakan bagaimana aparat kepolisian Cina menyiksa etnis minoritas itu. Jiang menceritakan kisahnya pada CNN di Eropa, tempat di mana ia berada dalam pengasingan. Jiang menggambarkan kampanye sistematis untuk menyiksa etnis Uighur di sistem kamp penahanan kawasan itu.
Beijing membantah klaim ini selama bertahun-tahun. Membuka ceritanya, Jiang mengatakan ratusan polisi dikerahkan ke rumah sejumlah warga Uighur. Para polisi memaksa warga keluar dari rumah, memborgol dan mengerudungi mereka, bahkan mengancam akan menembak mereka jika melawan. Kami mengambil mereka semua secara paksa semalam, kata Jiang dikutip dari CNN. Jika ada ratusan orang di satu daerah, maka Anda harus menangkap ratusan orang ini. Setelah menculik masyarakat Uighur, aparat kepolisian menyiksa mereka untuk mendapat pengakuan. Tendang mereka, pukul mereka sampai mereka memar dan bengkak, kata Jiang, mengingat bagaimana dia dan rekan-rekannya dulu menginterogasi tahanan di pusat penahanan polisi sampai mereka berlutut di lantai sambil menangis. Selama berada di Xinjiang, Jiang mengatakan setiap tahanan baru dipukuli selama proses interogasi. Beberapa di antara mereka adalah wanita dan anak 14 tahun. Setiap orang menggunakan metode yang berbeda. Beberapa bahkan menggunakan palang penghancur atau rantai besi dengan kunci. Polisi akan menginjak wajah tersangka dan menyuruhnya untuk mengaku. Jiang membeberkan. Tidak hanya itu, pelecehan seksual juga dilakukan sebagai salah satu taktik mendapat pengakuan. Jika Anda ingin orang mengaku, Anda menggunakan tokat listrik dengan dua ujung tajam di atasnya, tutur Jiang. Kami akan mengikat dua kabel listrik di ujungnya dan memasang kabel di alat kelamin mereka saat orang itu diikat. Penyiksaan oleh polisi di pusat penahanan hanya berhenti ketika para tersangka mengaku, kata Jiang. Tersangka yang mengaku biasanya akan dipindahkan ke fasilitas lain seperti penjara atau kamp interniran yang dijaga oleh penjaga penjara. Jiang juga mengakui pernah menjadi polisi bengis selama interogasi, namun ia mengatakan kerap menghindari kekerasan terburuk, tidak seperti beberapa rekannya. Beberapa orang melihat ini sebagai pekerjaan, beberapa hanya psikopat. Salah satu tindakan penyiksaan yang umum dilakukan adalah ketika penjaga memerintahkan tahanan memperkosa dan menyiksa narapidana laki-laki yang baru, cerita Jiang. Tidak hanya itu, narapidana sering dipaksa untuk tetap terjaga selama berhari-hari dan tidak diberi makan dan minum, katanya lagi. Melansir CNN, Jiang menunjukkan seragam polisi, dokumen resmi, foto, video, dan identifikasi dari kegiatannya di Cina. Sebagian besar tidak dapat dipublikasikan untuk melindungi identitasnya. CNN sendiri telah mengajukan pertanyaan terperinci kepada pemerintah Cina terkait tuduhan itu, tetapi masih belum mendapatkan tanggapan. Meski begitu, beberapa detail dari ingatan Jiang menggemakan pengalaman dua korban Uighur yang diwawancari CNN untuk laporan ini. Xinjiang merupakan daerah otonomi di barat laut Cina yang menjadi rumah mayoritas kaum muslim Uighur, etnis minoritas yang diduga menjadi target pelanggaran HAM sistematis negeri tirai bambu. Beberapa laporan organisasi pemerhati HAM internasional menuding Cina menahan setidaknya 1 juta etnis Uighur dalam penampungan layaknya kamp konsentrasi.